Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aji Inspiratif, channelnya para pejuang dan petarung inspirasi usaha yang ada di Pemalang maupun di kota-kota lain. Untuk kali ini saya sedang berada di daerah Pekalongan guys ya. Tepatnya di depan persis Mall Matahari ya, di daerah Pekalongan alun-alun. Nah, di sini saya ingin memberitahu kepada kalian bagaimana tips dalam mencari penghasilan modal kecil hasil besar guys ya. Sebenarnya kita itu harus tahu bagaimana cara membidik yang namanya usaha-usaha yang ada di sekitar kita guys ya, untuk menghasilkan rupiah. Intinya seperti ini guys, kalian mau mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian kita atau mau mencari penghasilan. Kalau kalian ingin mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kita itu terasa sangat sulit sekali guys ya, karena di era zaman sekarang itu, dimana era dengan adanya pandemi, banyak sekali orang-orang yang sudah di PHK akhirnya memilih untuk berwirausaha ya guys ya. Tidak ada salahnya kalian mencoba untuk apa? Untuk memilih peluang-peluang usaha yang bagus yang ada di sekitar kita dengan modal yang kecil dan hasil yang insya Allah besar. Tergantung kita mau menyikapinya bagaimana, mau bergerak atau tidak ya guys ya. Oke, kali ini saya ingin memberitahukan usaha-usaha apa saja yang insya Allah jika dilakukan itu dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa dikatakan itu tidak sedikit ya guys ya, bisa di angka 150.000 per hari bersih sampai 200.000 ya. Kalau menurut saya pribadi guys ya, kalau kita sudah berpikir untuk mengemas bidang usaha yang akan kita geluti, apalagi kita mempunyai idealisme bahwa tekad saya mulai saat ini adalah mencari penghasilan atau mencari uang asal halal, itu sangat mudah dilakukan guys ya. Tergantung bagaimana mau kita bertindak atau tidak, mau hanya direncanakan atau akan segera kita eksekusi menjadikan sebuah tindakan guys ya. Salah satu usaha yang sangat prospektif dan tidak membutuhkan modal yang besar, yaitu yang pertama jualan donat guys ya. Kalian bisa mengemas donat dalam sebuah box ya. Di toko-toko bahan kue itu banyak sekali box-box donat guys ya. Kalian tinggal belajar saja bagaimana cara membuat donat di YouTube, lalu kalian bermain topping ya guys ya. Nah, kalau menurut saya, kalau donat sudah enak itu harus membuat sebuah topping yang sangat menarik guys ya. Bisa dipatik atau bisa diapa, misalkan topping stroberi, topping coklat, topping tiramisu, dikemas dalam sebuah box atau dus yang bagus. Misalnya dalam satu dus itu isinya 6 misalkan guys ya, misalnya 6, tetapi toppingnya harus bagus sekali di model patik. Lalu jenengan taruh di dus, setelah itu dikelilingkan di daerah-daerah keramaian, misalnya di depan mall, orang yang sedang menunggu ojek online, orang yang sedang santai, orang yang sedang nongkrong-nongkrong, misalkan di sekitar wilayah alun-alun atau di sekitar wilayah laut, pantai, itu Anda bisa membawa sekitar 20 box dus. Nah, dus donat ya, misalkan estimasinya seperti ini. Dalam satu box isi 6 itu kira-kira itu modalnya itu sekitar harganya sekitar 20.000. Nah, saya sering melihat seperti itu guys ya. 20.000 dikali 10 box saja sudah 200.000 guys ya. Berarti katakanlah satu hari membawa 20 box itu sekitar menjadi uang 400.000. Tinggal dikurangi belanjanya sekitar antara 150 sampai 200.000 guys ya. Berarti secara otomatis Anda menghasilkan hasil yang bersih dari jualan donat itu sekitar 200.000 guys ya. Sebenarnya itu yakin, saya berani mengatakan demi Allah, kalau Anda melakukan, kalau Anda belajar untuk googling bagaimana cara membuat donat di YouTube, lalu Anda belajar bagaimana membuat
topping yang bagus dalam membuat donat, lalu Anda kemas dalam sebuah box, lalu Anda kelilingkan di sekitar wilayah keramaian, saya yakin dengan sangat-sangat yang namanya pundi-pundi rupiah sangat akan cepat Anda dapatkan guys ya. Saya yakin sekali, karena saya sering melihat, tetapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Karena apa? Karena itu membutuhkan mental. Kalau menurut saya, kalau sudah membuat idealisme, membuat sebuah bidang usaha dan mental kuat, harus berani untuk menjalani dan menekuni guys ya, agar kita itu dapat mendapatkan penghasilan yang baik dan penghasilan yang halal. Yang penting halal guys ya. Untuk peluang usaha yang kedua, kalau saya boleh memberikan informasi, ini hanya sebuah referensi. Kalian bisa membuat gerobak kecil-kecilan atau membeli gerobak second, atau pakai motor bisa, pakai dorong bisa. Anda bisa memilih produk Jasuke guys ya. Jasuke Anda kelilingkan di daerah keramaian juga. Itu Jasuke itu modalnya nggak besar guys, hanya sekitar, untuk gerobak kecilnya katakanlah estimasinya 1,5 juta, untuk kompor sama pancinya katakanlah 500.000, dan untuk pembelanjaan dan kemasannya sekitar 500.000. Berarti cukup Anda mengeluarkan modal sekitar 2.500.000, Anda bisa langsung jualan Jasuke guys. Bagaimana caranya? Ya seperti saya bilang tadi, rajin-rajinlah membuat yang namanya perkiraan sendiri guys ya. Kira-kira kalau kita tidak bisa membuat bagaimana cara membuat Jasuke, Anda bisa langsung googling, mencari di YouTube ataupun Google resepnya. Kalau menurut saya resepnya nggak susah guys ya, tinggal bagaimana kita akan menjalani atau tidak, kita akan mengeksekusi atau tidak. Lah, seperti saya barusan saya jalani, saya membeli Jasuke dengan harga sekitar Rp6.000 guys ya, dalam satu hari sampai 100 cup. Berarti logikanya 6.000 dikali 100 cup udah jelas kelihatan sekali guys, sekitar 600.000. Nah, kata omnya tadi yang berjualan Jasuke, sekitar omset 600.000, estimasi untuk pembelanjaannya di angka hanya 200 sampai 300.000 guys. Berarti secara otomatis Anda sudah mendapatkan hasil bersih dari jualan Jasuke sekitar 300.000. Bagaimana caranya membuatnya? Lihat, seperti yang saya bilang tadi, jangan sungkan untuk googling cara bagaimana tutorial dalam membuat Jasuke guys ya. Sebenarnya Jasuke itu makanan yang sangat simpel sekali dibuat guys, cuman jarang sekali ada orang yang membidik dengan produk itu guys. Padahal yang namanya produk jagung, apalagi di model Jasuke, itu sangat-sangat digemari oleh kaum-kaum hawa guys ya, terutama kaum-kaum ABG. Apalagi kita dalam kelilingnya itu di daerah keramaian, di daerah mall, di daerah alun-alun, atau di daerah pemukiman-pemukiman padat di perumahan, atau lebih bagus lagi di daerah laut guys ya. Nah, tinggal bagaimana Anda akan menjalani atau tidak ya mas ya. Kakak, saya meyakini dengan sangat, dan saya berani mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tolonglah dengan sangat, jangan selalu kita berpikir dalam mencari pekerjaan guys ya. Karena kalau kita ingin mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kita bisa, cuman kesempatan untuk zaman sekarang sulit sekali guys ya. Tidak ada salahnya kalian merambah untuk yang namanya memulai berwirausaha, karena berwirausaha itu kita diberikan sebuah kebebasan dan diberikan sebuah pikiran yang berkembang untuk bagaimana mengemas produk-produk yang akan kita pilih dan bagaimana segmentasi yang akan kita bidik ya guys ya. Tolong dengan sangat jangan berpikir negatif tentang ide-ide usaha yang ada dimanapun, karena itu jika dilakukan atau diberikan sebuah tindakan, insya Allah hasilnya akan melebihi dengan ekspektasi kita guys ya. Salam waras, salam sukses, dan jangan lupa bahagia guys. Jangan lupa sholawat dan berbakti kepada ibu kita selaku orang tua kita yang akan membuat kita lebih sukses dari sebelumnya. Salam inspiratif. Assalamualaikum.